Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berjumpa kembali dalam kajian Al-Asma'ul Husna, yang pada pertemuan kali ini kita sampai kepada nama Allah yang ke-8 dan ke-9, Al-Zahir wal Batin. Al-Zahiru wal Batin. Kita mulai dengan kajian etimologis tentang pengertian Al-Zahiru wal Batin. Al-Zahir dari kata Zahara yadharu. Zaharu adalah kata kerja atau fi'il madhi, yadharu adalah fi'il mudhari'nya. Dari sini kemudian lahir kata zahir. Zahara yadharu, salah satu maknanya adalah bada yabtu, artinya tampak, nyata. Tapi juga bisa berarti menunjukkan luar, bagian luar dari sesuatu. Bisa juga berarti menang. Jadi zahir, oleh karena itu maka bisa berarti sesuatu yang tampak, sesuatu yang nyata, sesuatu yang ada di bagian luar, dan juga menunjuk kepada makna kemenangan. Sedangkan al-batin itu berasal dari fi'il batona yabtinu. Dari sini lahir kata batin yang punya arti dalam. Kalau zoharo tadi itu luar, maka batona artinya dalam. Kemudian kalau zoharo tadi tampak atau nyata, maka batona adalah tersembunyi. Kemudian zoharo juga bermakna dekat. Batona juga bermakna dekat. Nah, ini kalau kita bicara mengenai makna bahasanya. Baik. Kita akan lebih lanjut bicara mengenai sifat Allah al-zahir dan al-batin. Bagaimana sifat ini disebut di dalam Al-Quran. Ini bisa kita baca dalam firman Allah, wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli syai'in alim. Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ini berada di dalam satu ayat dengan dua sifat Allah, al-awwalu wal akhir, yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dua sifat ini hanya disebutkan satu kali di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-Hadid ayat 3, yang sudah kita baca ayat yang tadi di depan. Makna lebih jauh dari al-zahir, salah satunya dikatakan di sini bahwa al-zahir itu bermakna al-ghalibu bi qudratihi. Jadi Allah dengan sifat zahirnya itu berarti Allah itu menang atau unggul dengan kekuasaannya. Kita simak firman Allah dalam surat Yusuf ayat 21. Wallahu ghalibun ala amrihi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Allah itu menang atau berkuasa atas segala urusannya, tapi sebagian besar manusia tidak mengetahui. Allahu zahir juga bermakna al-ghalib ya ilmi. Allah itu maha menang, maha unggul dengan ilmunya. Ilmu Allah itu tidak terbatas. Ilmu manusia ini hanya cipratan kecil saja dari ilmu Allah. Jadi Allah menang dan unggul dengan ilmunya.
Dalam sebuah ayat surat Al-Kahfi ayat 109 Allah berfirman, "Qul law kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah, andai kata lautan itu dijadikan tinta untuk menulis kalimat-kalimat Tuhanku atau ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, la nafidal bahru, pasti akan habis air di lautan itu, qabla an tamfada kalimatu rabbi, sebelum kalimat-kalimat Allah, ilmu Allah itu habis. Walau ji'na bimithlihi madada. Meskipun kita datangkan lagi ya air laut sebagai tinta, tetap saja tidak cukup untuk bisa menulis ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Az-Zahir itu artinya nyata. Tapi nyatanya Allah itu bukan kasat mata. Artinya mata manusia tidak bisa melihat Allah. Jadi Az-Zahir itu kasat mata tapi sangat nyata dengan bukti-bukti keberadaan Allah. Di mana terletak bukti keberadaan Allah itu? Banyak sekali. Kita sebut beberapa. Yang pertama, keberadaan Allah itu sangat nyata di dalam makhluk Allah yang ada di langit dan di bumi dan segala isinya. Dari makhluk yang besar sampai makhluk yang sangat kecil. Sekecil apapun makhluk Allah, pasti dia akan menunjukkan keberadaan Allah. Karena tidak ada sesuatu yang tidak diciptakan. Sesuatu ada, pasti ada yang menciptakan. Dan Maha Pencipta itu tiada lain adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka menemukan apapun di bumi ini, melihat apapun di bumi ini, dari planet-planet yang jumlahnya miliaran, sampai kepada hewan-hewan kecil, termasuk virus-virus, bakteri-bakteri yang tidak bisa dilihat oleh mata kepala. Itu semua menunjukkan bahwa ada Allah sebagai yang menciptakannya. Yang kedua adalah dalam segala nikmat Allah yang tak terhingga jumlahnya. Setiap orang kalau dia mau merenung, mau melihat tubuhnya sendiri, dia akan menemukan bahwa di dalamnya terdapat banyak sekali, bahkan tidak terhitung, tanda-tanda kekuasaan, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang lemah, meskipun seringkali manusia itu merasa kuat, tapi sebenarnya manusia itu tidak bisa mengendalikan gerakan ya, dari segala peralatan yang ada di tubuhnya kalau tidak Allah yang menggerakkannya. Jadi ini semua menunjukkan bahwa ada Allah sebagai yang menciptakan, yang mengatur, yang mengurus ya, segala kehidupan. Yang ketiga adalah dalam peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa ada peran Allah di dalamnya. Dalam kehidupan nyata kita menemukan banyak sekali hal-hal yang kalau kita rasionalkan, kita tidak menemukan rasionalitasnya. Mengapa sesuatu itu bisa terjadi seperti itu? Nah, ini menunjukkan bahwa ada peran Allah di dalamnya. Allah kalau sudah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Allah kalau sudah tidak berkehendak, tidak ada yang bisa mewujudkan. Allah kehendaknya selalu bisa terwujud. Dan yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Dalam semua peristiwa yang kita alami di dalam kehidupan ini, kalau kita mau merenung, kita mau bertafakur, kita akan menemukan kebesaran Allah. Kita akan menemukan jejak-jejak kehendak Allah, jejak-jejak pengaturan Allah di dalam peristiwa yang kita alami dalam hidup kita ini, baik yang kita alami secara pribadi maupun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Yang keempat,
kita temukan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara nyata dalam keajaiban-keajaiban yang bisa dibuat oleh manusia. Ini nanti bisa kita kemukakan beberapa contohnya. Kita lihat dalam peristiwa ketika suatu pesawat terbang atau kapal laut yang besar di tengah gelombang yang diserang badai, ya. Kapal terbang diserang badai di angkasa raya, kapal diserang badai di lautan luas. Kira-kira nama siapa yang pertama muncul di benak para penumpang pesawat dan kapal yang sedang dalam bahaya besar itu? Saya yakin nama itu tidak lain adalah nama Allah, Sang Pencipta. Karena hanya Allah lah yang bisa menyelamatkan. Karena hanya kepada Allah lah manusia itu bergantung. Hanya Allah lah tempat bersandar. Hanya Allah lah yang bisa memberikan pertolongan dan penyelamatan. Bahkan orang-orang yang menyatakan diri tidak percaya kepada adanya Tuhan, orang ateis, orang komunis misalnya, ketika menghadapi peristiwa seperti ini, saya yakin dia akan ingat kepada Sang Pencipta. Dan ini terjadi di dalam beberapa kasus, ya, yang terjadi di dunia ini, bahkan juga di negeri kita. Saya pernah mendengar cerita pada waktu rombongan dari pejabat-pejabat tinggi Indonesia menuju Uni Soviet, zaman Orde Lama dulu, ya ada dari kalangan agama, kalangan nasionalis dan komunis. Nah, tahu-tahu pesawat mereka diserang badai. Ternyata semua orang, termasuk orang-orang yang mewakili Partai Komunis Indonesia itu, ya mereka hanya bisa memohon pertolongan kepada Allah, bahkan mereka juga membaca Al-Fatihah, yang mungkin sempat mereka pelajari waktu kecil. Nah, ini menunjukkan bahwa nama Allah itulah yang akan pertama kali disebut ketika manusia menghadapi kesulitan dalam hidup ini. Yang kedua, ketika menyaksikan anak usia 4 tahun misalnya, kok hafal Al-Quran 30 juz. Bukan hanya hafal ayat-ayatnya, surat-suratnya, tapi juga hafal nomor ayatnya, letak ayatnya. Hafal kalau dibalik dari ayat yang terakhir, kemudian ayat sebelumnya, sampai ayat yang pertama itu mereka hafal. Ada anak usia 4 tahun yang oleh Allah diberi kemampuan seperti itu. Juga ada, kita lihat ada anak usia 6 tahun yang menguasai 7 bahasa asing. Nah, orang beriman ketika menghadapi keadaan seperti ini, saya kira bukan hanya kagum kepada anak itu, tapi nomor satu kita akan mengucapkan Allahu Akbar. Ya, Masya Allah. Itu semua tidak bisa terjadi kalau tidak karena kehendak, kalau tidak karena pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kekuasaan Allah yang maha zahir itu sangat tampak. Tidak mungkin kalau tidak ada campur tangan Allah di sini. Jadi dalam semua peristiwa, dalam semua kejadian, dalam semua keajaiban itu, kekuasaan Allah itu maha tampak, maha zahir. Sekali lagi, tidak mungkin kalau tidak ada campur tangan Allah di situ. Sekarang kita bicara mengenai Allah Al-Batin. Allah Al-Batin artinya Allah itu tidak tampak oleh mata kepala, tapi tampak jelas oleh mata batin. Kata Allah dalam surat Al-An'am 103, La tudrikuhul absar, wa huwa yudrikul absar, wa huwal latiful khabir. Allah itu tidak bisa dicapai oleh pandangan mata manusia. Tapi Allah itu bisa mencapai semua pandangan manusia. Dan Allah itu maha lembut, lagi maha mengetahui. Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang tersembunyi. Allah mengetahui segala sesuatu
sampai sedetail-detailnya, sampai serinci-rincinya, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Allah tidak tampak oleh mata justru karena terlalu jelas, sehingga mata manusia tidak sanggup untuk melihatnya. Ini bisa kita contohkan dari firman Allah dalam Al-Quran ketika menjelaskan tentang Nabi Musa yang ingin agar Allah menampakkan diri. Maka digambarkan Allah dalam surat Al-A'raf 143, "Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa." Dan ketika Tuhan Allah menampakkan diri lil jabal, ya, kepada gunung, maka ini sudah cukup untuk membuat Nabi Musa itu dakka, ya, wa kharra Musa sa'iqan. Cukup untuk menjadikan Nabi Musa itu kemudian pingsan, ya, jatuh, ya, tidak ingat apapun. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak bisa diindra oleh manusia. Bukan karena tidak ada, tapi karena saking jelasnya, saking nyatanya, maka manusia tidak bisa melihat. Allah memberi sebuah perumpamaan dalam kehidupan nyata, misalnya kelelawar. Kelelawar itu tidak bisa melihat sesuatu ketika dalam keadaan terang. Justru saking terangnya, maka dia tidak bisa melihat. Dia bisa melihat hanya dalam keadaan gelap. Nah, para peserta kajian ini, ada sebuah dialog, ya. Ketika ada yang bertanya, tahukah Anda tentang zat Allah? Maka orang yang jahil akan mengatakan, saya tahu zat Allah. Tapi orang yang alim akan mengatakan, saya tidak tahu zat Allah. Karena pada hakikatnya tidak ada seorang pun yang mengetahui zat Allah. Oleh karena itu, orang beriman itu dianjurkan jangan terlalu jauh memikirkan tentang zat Allah. Ya, tapi pikirkanlah tentang makhluk Allah. Tafakkaru fil khalqi wala tatafakkaru fil khaliq. Berfikirlah tentang makhluk ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang zat Allah. Karena kamu tidak akan sampai kepada hakikat, ya, atau sampai kepada puncak pengetahuan tentang Allah. Manusia memiliki pengetahuan dan kemampuan berpikir yang terbatas, sehingga dia tidak akan bisa untuk menggapai pengetahuan tentang zat Allah. Allah al-batin artinya Allah mengetahui bukan saja yang tampak, tapi juga yang tersembunyi. Sampai yang sekecil-kecilnya, sampai yang sedetail-detailnya. Apa yang ada di dalam hati kita, yang terdetik dalam hati kita, Allah tahu. Apa yang baru terniatkan dalam hati kita, Allah tahu. Apa yang menjadi harapan-harapan kita, Allah tahu. Termasuk juga apa yang ada di dalam hati kita berupa keinginan-keinginan yang buruk, niat-niat yang jahat. Semua Allah mengetahuinya. Itulah salah satu makna dari Allah al-batin. Allah al-batin artinya juga Allah mengetahui hakikat segala sesuatu. Hakikat baik buruk manusia. Hakikat sebuah peristiwa. Hakikat semua fenomena yang terjadi. Manusia ini cuma bisa menganalisis yang tampak, yang dohir-dohir saja bisa melihat, memikirkan, menganalisnya. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di belakang itu? Manusia harus bekerja keras untuk bisa mengetahuinya. Itu pun tidak akan sampai kepada hakikatnya. Kan hanya Allah yang mengetahui hakikat sesuatu. Maka manusia boleh berdebat, ya, tentang, ya, sesuatu yang terjadi, termasuk juga menganalisis hal-hal yang ada di belakangnya. Tapi manusia tidak akan sampai kepada hakikat yang sebenarnya.
Baiklah, kita akan akhiri kajian kita ini dengan bagian yang terpenting, ya, ketika kita mengkaji Asmaul Husna itu, ialah apa pengaruhnya pemahaman kita terhadap nama Allah itu. Jadi setelah mengimani, memahami, dan menghayati nama Allah, Az-Zahir wal Batin, maka seorang mukmin seharusnya dia bisa mengagungkan Allah. Menyadari betul keagungan Allah. Menyadari betul ketidakterbatasan kekuasaan Allah. Dan oleh karena itu dia merasa takut untuk berbuat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena kita tahu bahwa Allah itu Maha Batin, tahu bukan saja apa yang tampak, tapi juga apa yang tidak tampak. Maka seorang mukmin pasti akan menjaga sikap, bukan saja menjaga sikap, perilaku, perbuatan, dan perkataan, tapi juga menjaga pikiran dan juga keinginan-keinginan yang terpendam di dalam hati, yang ada di dalam dada. Karena semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita tidak gegabah, tidak ekstrim, tidak hitam putih di dalam menilai seseorang atau di dalam mengambil sikap dalam satu persoalan. Mengapa? Karena kita tidak tahu hakikatnya. Apalagi jika berkaitan dengan af'al Allah. Apa-apa yang dilakukan oleh Allah untuk kita. Kita di sini harus berhati-hati. Musibah tidak selalu itu berarti suatu hukuman. Tidak berarti itu suatu ujian. Bisa juga itu merupakan ujian. Bisa juga merupakan teguran. Atau kedua-duanya. Jadi oleh karena itu kita menghadapi sesuatu, jangan kita hanya melihatnya dari satu sisi. Ya, karena kita sekali lagi tidak tahu hakikat sesuatu. Termasuk ketika kita menilai seseorang, menilai suatu peristiwa, suatu kejadian. Ya, kita harus punya reserve. Ya, kita harus juga mencoba untuk melihat berbagai sisi dari peristiwa itu. Supaya kita tidak terjebak pada penilaian yang didasarkan atas sesuatu yang kita sendiri tidak terlalu memahami atau mengetahuinya. Saya kira begitulah kajian kita pada kali ini berkaitan dengan nama Allah Al-Zahir dan Al-Batin. Mudah-mudahan akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi'an untuk kita semua.